calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kuningan. Pada hari ini saya akan melakukan praktik baik terkait supervisi akademik melalui pendekatan coaching. Pada supervisi akademik ini terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca. Akan melakukan langkah pertama, yaitu melakukan percakapan coaching dalam kegiatan pra-observasi kepada rekan sejawat saya yang hari ini sangat cantik sekali ya Bu ya. Mangga Ibu untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Astuti. Saya mengajar di kelas 1 Sekolah Dasar Negeri Seda, Kecamatan Bandirancan, Kabupaten Kuningan. Iya Ibu. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat selalu. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat. Ibu terima kasih loh sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf nih saya mengganggu waktu Ibu ya dalam kegiatan mengajar. Boleh tidak ada waktu kita untuk ngobrol-ngobrol sebentar Ibu? Ya, tidak apa-apa Bu ya, karena memang kebetulan sekarang saya tidak sedang ada jam mengajar, dan alhamdulillah sekarang ini kelas 1 sedang ada jam pelajaran PABP. Jadi alhamdulillah sekarang saya lebih kosong. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya kita mau ngobrol nih Bu. Kita mau melakukan kegiatan supervisi akademik, tetapi sebelum saya melakukan observasi ke kelas Ibu, terlebih dahulu kita mau melakukan kegiatan pra-observasi. Pada kegiatan ini selain kita bertanya jawab, saya juga ingin melihat kesiapan Ibu Puji dalam mempersiapkan proses pembelajaran yang nanti akan diobservasi. Bu Puji, tujuan observasi akademik atau tujuan dari supervisi akademik ini adalah salah satunya membantu Bu Puji dan murid-murid untuk menggali dan mengeksplor potensi yang ada dalam diri untuk mengembangkan kompetensi mengajar di kelas Ibu Puji sendiri. Nah Ibu, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti pada saat diobservasi pada proses pembelajaran nanti itu seperti apa Bu? Ya, baik ya Bu ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Buya ya karena sudah mempercayai saya dan memberi kesempatan kepada saya untuk observasi. Alhamdulillah saya bersyukur dan saya senang sekali ya setelah saya bisa diobservasi dan bisa dikunjungi oleh Buya, karena memang kebetulan sekali saya pengen berdiskusi ya Bu ya. Saya juga pengen melaksanakan proses belajar mengajar yang aman, nyaman, dan juga bisa menyenangkan bagi murid saya gitu. Nah, untuk nanti pada saat diobservasi, insya Allah saya akan menyampaikan materi tema ke-8 ya Bu ya, yaitu tentang peristiwa siang dan malam. Adapun tujuan dari pembelajaran materi ini yaitu ada 4 Bu. Untuk yang pertama yaitu membaca teks pada gambar. Anak diharapkan bisa menulis kosakata ya Bu ya, mengenai peristiwa siang dan malam. Kemudian yang kedua, setelah membaca teks bersama-sama nanti yang akan ditayangkan oleh layar proyektor, itu diharapkan anak bisa membaca teks pendek ya Bu ya, mengenai peristiwa siang dan malam, dan tentunya dengan lafal dan intonasi yang tepat juga. Kemudian yang ketiga, dengan penugasan itu diharapkan anak bisa menggunting dan menempel kata-kata yang berkaitan dengan peristiwa siang dan malam. Keempat, melalui penugasan juga anak diharapkan dapat membedakan ciri-ciri peristiwa siang dan malam, yaitu dengan diluapkan bisa dengan menggambar gitu. Nah mungkin itu materi dan tujuan pembelajaran yang insya Allah akan saya sampaikan. Oh, baik sekali ya Bu, berarti ada 4 tujuan yang ingin Ibu capai pada proses pembelajaran yang nanti akan diobservasi nanti ya Bu ya. Yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi tentang kosakata yang berkaitan dengan peristiwa siang dan malam. Kemudian anak juga mampu untuk menuliskan kosakata tersebut. Anak juga nanti akan belajar membaca mungkin ya Bu. Kemudian membaca, kemudian menulis, menempel kata-kata yang berkaitan dengan peristiwa siang dan malam, dan juga membedakan ya Bu ya, membedakan ciri-ciri antara peristiwa siang dan malam. Begitu ya Bu ya.
Kemudian Bu, bagaimana pembelajaran Ibu sebelumnya nih, sebelum dilakukan observasi kemarin-kemarin pembelajaran Ibu seperti apa? Bisa Ibu bercerita kepada saya? Ya, mungkin sudah saya lakukan proses pembelajaran sebelumnya itu Bu, saya sudah melakukan proses pembelajaran itu dengan memperlihatkan slide PowerPoint Bu, gitu ya. Itu yang tadinya saya mengira saya akan berhasil dalam memberikan materi dalam proses belajar yang menyenangkan, itu ternyata evaluasinya saya melihat seluruh siswa bisa memahami Bu, gitu ya. Jadi saya hanya melihat beberapa siswa saja yang mencapai batas KKM yang sudah ditentukan. Jadi seperti saya kurang maksimal. Jadi tidak sesuai harapan ya Bu ya. Jadi masih saja ada siswa yang belum memahami materi yang diajarkan oleh Bu Puji tadi gitu ya. Kemudian menurut Bu Puji sendiri, pematan dari Bu Puji ini kira-kira apa sih yang menyebabkan hal itu terjadi? Ya itu dia Bu, kemungkinan saya hanya memberi materi dalam proses pembelajaran itu dengan bersifat auditorial saja Bu, dengan memperlihatkan slide of power saja. Nah di situ mungkin proses pembelajaran saya tidak seutuhnya, tidak maksimal bisa diterima gitu ya Bu ya. Jadi mungkin apa yang diharapkan itu belum berhasil Bu. Nah mungkin di sini saya perlu menambah hal lain ya, menambah cara lain, metode lain supaya anak bisa memahami materi yang saya sampaikan di situ. Ya berarti Ibu masih menggunakan slide PowerPoint saja ya untuk memenuhi kebutuhan siswa yang auditorial ya Bu ya. Nah selain yang tadi Ibu sebutkan, kira-kira ada hal lain juga Bu yang yang menyebabkan anak masih belum bisa memahami materi yang Ibu ajarkan? Iya. Nah sepertinya pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin itu saya belum memenuhi kebutuhan siswa secara menyeluruh Bu. Jadi saya belum mampu menyentuh gitu gaya belajar siswa, pembelajarannya yang bersifat audiovisual dan kinestetika itu belum ada. Jadi saya kemarin masih hanya menyampaikan dengan proses pembelajaran yang bersifat auditorial saja gitu. Mungkin begitu. Jadi baik Bu, berarti masih bersifat mendengarkan saja ya Bu ya. Jadi kira-kira nanti pada saat diobservasi itu area pengembangan yang ingin Ibu capai atau Ibu lakukan yang mana Bu? Ya mungkin saya harus membuat bahan ajar ya Bu ya, alat peraga gitu, RPP yang bisa memenuhi kebutuhan siswa tadi ya Bu ya. Cara 3 hal itu yaitu dengan auditorial, dengan audiovisual dan kinestetik. Mungkin dengan cara auditorialnya itu yaitu dengan memperlihatkan slide PowerPoint. Kemudian dengan audiovisualnya saya memutar video pembelajaran yang menarik. Kemudian yang bersifat kinestetiknya mungkin saya harus lebih aktif lagi dalam bernyanyi bersama anak ya. Bernyanyi ya Bu ya, biar semangat. Ya, biar semangat ya. Kemudian saya juga ingin membuat RPP yang berdiferensiasi Bu ya. Oh iya Bu. Semacam membuat LKPD dan evaluasinya pun saya harus mempertimbangkan sesuai dengan minat dan kemampuan anak supaya bisa membantu anak lebih memahami isi materi yang saya sampaikan begitu Bu. Oh keren sekali ya Bu, berarti Ibu di area pengembangannya adalah Ibu mau menerapkan pembelajaran yang bisa membantu mengakomodir kebutuhan belajar siswa ya Bu ya. Atau yang kita kenal itu dengan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, seperti itu. Mungkin itu ya Bu ya? Ya seperti itu. Baik Bu, kemudian strategi atau rencana apa yang ingin Ibu lakukan atau Ibu persiapkan nih untuk memenuhi pembelajaran berdiferensiasi tadi yang Ibu sebutkan? Mungkin saya akan coba dan berusaha proses pembelajaran yang berbeda dengan sebelumnya Bu. Ya saya harus siap dengan membuat alat peraga, bahan ajar, LKPD, proses evaluasi semacam itu, memenuhi kebutuhan siswa dalam belajar gitu ya Bu. Kemudian saya harus buat metode pembelajaran dengan diskusi kelompok ya, dengan tanya jawab juga bersama anak.
kemudian dengan mengajak anak membaca, mendengarkan video dan melihat video pembelajaran, kemudian sehingga dengan materi yang saya sampaikan itu bisa terima baik oleh anak-anak. Selain itu juga mungkin saya harus membagi kelompok ya Bu ya, membagi kelompok dalam bentuk minat dan gaya belajar siswa gitu, yang dengan cara yang 3 hal tadi gitu, dengan audio tutorial, audio visual dan kinestetik gitu, supaya bisa memenuhi kebutuhan siswa dalam memahami materi. Mantap sekali, berarti Ibu akan nanti strateginya adalah mencoba hal yang berbeda, kemudian mempersiapkan olahraga, bahan ajar sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi, mungkin begitu ya Bu. Setelah itu juga Ibu akan membagi siswa itu terhadap atau membagi siswa kepada kelompok-kelompok sesuai dengan gaya dan minat belajar mereka. Seperti itu ya Bu ya, agar agar bisa mendorong hasil yang maksimal dalam memahami pembelajaran yang disampaikan. Ya, saya akan mencoba mengakomodir dari gaya belajar anak-anak Bu ya. Saya akan berusaha untuk yang tadi saya jelaskan dengan cara proses pembelajaran yang bersifat auditorial, audio visual dan kinestetik. Iya Bu, bagus sekali Bu. Berarti Ibu mau berubah dari pembelajaran kemarin yang merefleksi diri, mengevaluasi diri. Nah Ibu, yang Ibu akan lakukan nih, itu kan sudah berpusat pada peserta didik nih ya, yang akan nanti kita lakukan sudah mulai mencoba untuk berpusat pada peserta didik. Nah kira-kira untuk mewujudkan rencana Ibu tadi, Ibu akan melibatkan rekan sejawat atau ada tidak sih yang bisa membantu Ibu untuk mewujudkan apa yang tadi Ibu sampaikan? Ya, sudah pasti Bu, tentu ya. Tentu nanti insya Allah di saat jam kosong saya akan membuat segala persiapannya, yaitu berupa FPP, alat peraga, bahan ajar, LKPD seperti itu. Mungkin saya akan membuatnya juga, saya akan memerlukan bantuan dari rekan sejawat gitu. Jadi Ibu nanti akan berkolaborasi ya Bu ya, berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut ya Bu ya. Iya, karena kan kalau dengan adanya kerjasama itu kan menampilkan sesuatu yang terbaik juga gitu ya. Jadi sesuai dan tidak sesuainya itu kan bukan benar apa kata diri saya sendiri, tapi juga mengacu pada penilaian dari teman gitu ya, dari bantuan dan saran masukan dari teman juga sangat diperlukan. Ya, memang betul sekali sih Bu, dengan kita berkolaborasi bersama teman ya Bu, memudahkan pekerjaan kita yang tadinya merasa berat itu menjadi lebih ringan. Kemudian juga ketika ada permasalahan, kita juga bisa mempunyai alternatif solusi pemecahan permasalahan sehingga memudahkan kita dalam mencapai sebuah tujuan ya Bu ya. Nah Ibu, kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran yang tadi Ibu sebutkan? Saya sudah tidak sabar nih ingin melihat proses tersebut. Ya mungkin insya Allah di hari Jumat ya Bu ya, di hari Jumat insya Allah akan saya siapkan segala sesuatunya dan Ibu bisa mengobservasinya nanti untuk kunjungan kelasnya. Baik Jumat ya, berarti nanti hari Jumat ya Bu ya, hari Jumat pada jam berapa Bu? Mungkin jam pertama ya, jam pertama. Ya berarti hari Jumat pada jam pertama saya akan melakukan kunjungan ke kelas Ibu ya untuk melihat dan mengobservasi proses pembelajaran yang seperti tadi Ibu sampaikan. Kemudian saya juga mungkin akan mencatat Bu hal-hal yang memang diperlukan dalam kegiatan supervisi akademik ini, itu kemudian mencatat aspek dan area pengembangannya seperti apa dan strategi yang akan dilakukan ya Bu ya. Ya, siap. Ya. Baik Bu, semoga proses pembelajaran yang nanti akan Ibu laksanakan berjalan dengan lancar. Amin ya, amin ya. Lancar, sukses, tanpa ekses mungkin seperti itu ya Bu ya. Ya, nanti setelah observasi kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Oke, siap Bu. Siap. Ya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi, kita akan merefleksi bersama ya Bu ya, merefleksi bersama terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan. Ya. Terima kasih Ibu, salam sehat dan bahagia. Sama-sama Bu, terima kasih juga atas motivasinya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
belajar hari ini. Baiklah, sebelum kita belajar, anak-anak kita baca doa dulu sama-sama ya. Ayo. Kalau sikap doa yang baik bagaimana coba? Ya, yuk. Tanganku ada dua musnahnya, lima jarinya, kulipat bersama-sama, lalu aku berdoa. Tepuk doa. Doa, siap ya? Baca doa, mau belajar. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat belajar anak-anak semuanya. Mulai pembelajaran, Bu Guru mau tanya dulu, hari ini siapa yang tidak masuk ya? Rafi. Oh, sama-sama ya. Tepuk semangat. Materi yang akan disampaikan pada hari ini yaitu tentang materi tema 8 ya. Tema 8. Ada yang tahu apa itu materi tema 8? Peristiwa siang dan malam. Nanti anak-anak sebelum Ibu memperlihatkan di layar proyektor ini, nanti kita bisa lihat saja dulu. Ada yang tahu tidak sih kalau di siang hari itu adanya apa? Ya, matahari. Kalau malam hari? Ya, jadi kalian harus bisa membedakan ya gimana suasana siang hari dan malam hari. Coba sekarang kita lihat sama-sama di sini ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari, langit cerah karena juga orang yang Ya, cerah katanya tuh, kata-kata cerah siang hari. Apa lagi selain cerah? Apa? Ramai. Ya, ramai ya, kalau siang hari ramai. Apa lagi? Panas. Iya, karena ada terik matahari. Cerah, panas, ramai. Terus apa lagi? Peristiwa di malam hari apa? Kata-kata gelap. Ya, karena langitnya gelap ya. Sejuk. Terus bintang, sepi, ada apa lagi? Ada bulan ya. Jadi kalian bisa membedakan kata-kata apa saja ya, kosakata apa saja yang ada kaitannya dengan peristiwa siang hari dan malam hari ya. Kemudian tadi setelah melihat gambar ya, Bu Guru juga nanti punya di sini ya. Tadi anak-anak bersama-sama sudah melihat berdasarkan gambar ya. Kalian bisa menulis, ada berbagai macam gambar ya yang berkaitan dengan peristiwa siang dan malam. Di sini juga nanti anak-anak ada tugas ya. Di sini ada banyak gambar ya. Ada banyak gambar. Coba gambar yang pertama itu apa? Iya, di sini ada gambar yang menunjukkan peristiwa di malam hari. Sesuai dengan gambar yang ini, kalian bisa menulis kata apa ya yang ada pada gambar. Nomor 1 misalkan ini sudah ada contohnya, matahari terbenam. Berarti ini berkaitan dengan peristiwa siang atau malam? Malam hari ya. Kemudian yang kedua, lihat di sini. Yang kedua ada gambar apa itu? Silahkan kalian tulis kosakata, kata-kata apa yang ada pada gambar di sini. Ini ada siang, ada malam. Silahkan nanti ya. Apa saja yang biasa kita lakukan di siang hari? Oh iya, setelah katanya
katanya. Kalau siang hari mencuci pakaian, ya. Kalian bener nih, biasa bantu ibu mencuci pakaian. Apa lagi? Oh iya, bermain di taman katanya. Terus ada apa saja di malam hari? Suasananya gimana? Gelap, langitnya gelap, mataharinya apa? Mataharinya terbenam. Dulu coba anak-anak, siapa yang di sini suka menulis? Coba, wah, ada yang suka menulis, boleh nanti yang suka menulis nanti duduknya pindah sini sayang ya. Nanti, ya nanti menulis nanti duduknya di sini. Kemudian siapa yang suka menggunting dan menempel? Ya, akhirnya suka. Ya boleh ya. Nanti boleh mau menggunting dan menempel duduknya pindah sini. Siapa yang suka menggambar dan mewarnai? Ada juga. Ya, boleh nanti yang suka mewarnai dan menggambar boleh duduknya pindah sini. Ya. Nah, Bu Puji akan tunjukkan dulu apa saja sih tugas-tugasnya. Coba perhatikan ke depan ya. Yang tugasnya menulis, ya. Ini seperti tadi sudah dijelaskan ya Bu Reva. Ini sudah dijelaskan, ada gambar di sini. Kalian ceritakan ya dalam bentuk kata, kosakata. Ditulis dalam bentuk kata, menggambarkan apa sih yang ada di gambar ini. Bisa? Yang nanti mau menulis bisa ya? Ya. Nah, yang kedua, yang suka menggunting dan menempel, gambar apa sih? Iya, ada gambar bintang. Kalau bintang itu adanya siang hari atau malam hari? Raya, Alia, kalau bintang adanya di siang hari atau malam hari? Ya, iya di malam hari ya. Jadi ini tugasnya nanti cari, baca dulu ya. Nih di bintang-bintangnya ya. Ada tulisan pilih mana yang termasuk peristiwa di malam hari. Coba contohnya di sini ada siapa? Aksa. Ini baca. Ada bacaan apa? Terbenam. Terbenam. Kalau terbenam itu siang hari atau malam hari? Malam, berarti digunting jangan. Digunting sih. So, digunting sesuai garis. Disimpan dulu. Kemudian coba yang kedua ada baca apa nih? Gelap katanya. Gelap di siang hari atau malam hari? Malam, berarti digunting jangan. Digunting. Disimpan. Ada pohon. Masa ada pohon dan rantingnya. Sudah bagus belum pohon dan rantingnya? Belum ya. Nanti bintang-bintang yang sudah digunting kalian boleh ditempel di sini. Tuh, yang tadi sudah digunting nanti tempel di sini boleh, di sini. Bisa? Bisa ya. Kemudian tugas yang ketiga tadi untuk yang suka menggambar, di sini Bu Guru sudah siapkan ya. Tuh, kalian di sini nanti tulis nama. Sudah bisa nulis nama kan? Kemudian tulis hari dan tanggal ya, nanti Bu Guru tulis. Di sini kalian silakan menggambar yang ada kaitannya dengan peristiwa. Bebas ya, bebas deh, boleh memilih. Aku mau gambar peristiwa di siang hari, boleh. Aku mau gambar suasana di malam hari, boleh juga, silakan. Kalian baca dulu ya. Baca dulu, cari kata-kata.
yang kelompok menulis? Ada yang mau maju? Silakan kalian ceritakan tugas apa yang kalian dapat dan kalian bisa cerita di depan. Ya, saya mau. Hasil saya matahari terbenam. Kita bertuang ke Buat Raya dan Malaysia. Terima kasih sayangnya. Untuk kelompok menggunting dan menempel, ada yang ini tugas saya. Menggunting dan menempel. So. Gelap, sepi, terbenam bulan, burung hantu kelap-kelip bintang. Malam. pihak saya sudah mempresentasikan hasil dari kerjanya. Kelompok 3 bagaimana? Sudah? Ada? Chelsea? Siap? Ayo, sini Chelsea. Nama saya Chelsea. Itu apa? Gambar apa Chelsea? Siang hari. Kalian belajarnya materinya apa sih? Peristiwa malam. Malam dan siang. Malam hari. Iya, peristiwa siang dan malam. Sebelum pulang anak mau nyanyi dulu ya Bu ya, mau nyanyi dulu apa? Terpusat. Oh, selesai belajar boleh sambil berdiri. Ayo semangat. Siap ya? Siap, semangat Aksa. Aksa semangat. Siap? 1, 2, 3. Selesai belajar, ayo kita pulang. Hore, kepada guru ucapkan selamat. Sampai berjumpa lagi, besok sekolah lagi. Semangat jadi pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya Yuliana akan melaksanakan kegiatan akhir dari supervisi akademik, yaitu pasca observasi. Setelah tadi pagi saya mengunjungi kelas 1 yang diajar oleh Ibu Puji, mencatat dan mengobservasi proses pembelajaran yang telah direncanakan sebelumnya. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu, ya sehat selalu. Alhamdulillah ya. Bu, pada kesempatan kali ini merupakan rangkaian supervisi akademik ya Bu ya, pada tahapan terakhir yaitu pasca observasi. Setelah tadi saya sudah melakukan kunjungan observasi pada kelas Bu Puji. Terima kasih Bu Puji telah memberikan kesempatan kepada saya ya, sama Bu. Ya, sehingga bisa mengikuti proses pembelajaran yang tadi Ibu lakukan di kelas. Observasi ini bertujuan untuk apa Bu? Untuk merefleksi diri atas proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh Ibu tadi. Sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa Ibu tadi keren sekali, mantap ya Bu, yang proses pembelajarannya sangat menyenangkan. Anak-anak menjadi aktif, bertanya, kemudian anak-anak antusias tertarik terhadap proses pembelajaran yang disajikan oleh Ibu Puji. Nah, bagaimana nih perasaan Ibu Puji sendiri setelah melakukan proses pembelajaran tadi Bu? Ya alhamdulillah ya Bu ya, saya sangat senang sekali ya Bu, karena saya sudah bisa menerapkan apa yang sudah direncanakan terlebih dahulu ya Bu ya. Saya bisa membuat proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan bagi murid saya sesuai dengan kebutuhan minat belajar mereka. Mantap sekali ya Bu. Siap. Setelah tadi saya juga ikut mengamati proses pembelajaran Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Puji. Menurut Ibu, pembelajaran yang tadi sudah disajikan oleh Ibu nih tadi pagi, apakah sudah sesuai dengan tahapan pembelajaran berdiferensiasi Bu? Kalau menurut saya tadi proses pembelajaran yang sudah saya lakukan itu sudah sesuai ya Bu ya, sudah sesuai dengan tahapan pembelajaran yang berdiferensiasi ya, baik itu dari segi konten, segi proses ya, bahkan dari diferensiasi produk itu sendiri gitu ya. Bisa lihat tadi Ibu sendiri juga bisa lihat kan tadi dari mulai kegiatan di awal, kemudian kegiatan di inti, sampai pada akhirnya kegiatan di akhir
itu kita bisa lihat di mana anak-anak diberi berbagai macam bahan ajar ya untuk memenuhi kebutuhan minat belajar mereka. Kemudian dari proses dan produknya juga saya rasa sudah memenuhi sesuai dengan minat belajar mereka ya Bu ya. Tapi yang mohon maaf ya Bu ya, mungkin saya merasa masih ada sedikit kekurangan lah. Tapi insya Allah siap untuk kedepannya saya akan perbaiki. Bu Puji sudah berhasil tadi pada saat implementasi pembelajaran berdiferensiasi ya, sebagaimana catatan saya bahwa Ibu sudah melakukannya sesuai dengan tahapan yang Ibu sudah rancang di RPP, kemudian mulai dari kegiatan awal, kemudian kegiatan inti dan penutup. Nah tadi Ibu menyebutkan ada sedikit kekurangan ya, nanti mungkin kedepannya akan diperbaiki. Kira-kira kekurangannya sebelah mana ya Bu ya? Nah itu dia Bu ya, tadi tuh pada saat saya mengelompokkan siswa menurut gaya dan minat belajar mereka itu, saya merasa masih bersifat acak gitu Bu, belum sesuai data dan fakta gitu. Jadi saya merasa bahwa apa yang saya lakukan itu hanya sebatas tadi saya menyuruh anak-anak mengacungkan tangan, kemudian saya bertanya siapa yang suka membaca, siapa yang suka menulis, siapa yang suka menggambar dan kinestetik itu. Nah mungkin hanya sebatas itu yang bisa saya lakukan Bu. Begitu ya Bu. Kira-kira untuk mengatasi hal demikian, rencana apa yang Ibu akan lakukan ke depan untuk memperbaiki permasalahan yang tadi disebutkan? Ya, insya Allah rencana ke depannya saya harus siap ya Bu. Saya akan mengelompokkan siswa dengan sesuai gaya dan minat belajar mereka. Terlebih dahulu saya akan melakukan tes dulu Bu. Tes ya, untuk mengetahui kesiapan belajar mereka gitu ya. Saya akan melakukan tes dengan cara membuat instrumen berupa tes gitu, atau juga berupa kuesioner seperti itu. Ya. Nah, ada lagi yang bisa Ibu lakukan untuk memperbaikinya dan meningkatkan pembelajaran ke depannya? Ya, tentu saja harus ada ya Bu ya, untuk peningkatan pengembangan tentu saja harus ada hal yang harus saya lakukan. Itu mungkin saya harus lebih bervariasi lagi dalam konten yang bersifat konkret gitu ya Bu. Kemudian proses yang lebih menuntun dan mengarahkan kepada siswa dan produk gitu. Kemudian saya akan mencoba terus mencari sebanyak-banyaknya informasi dan terus saya berbenah diri ya Bu ya, berbenah diri dengan cara berdiskusi dengan teman. Tentu saja saya memerlukan saran dan bantuan dan pendapat teman ya untuk dapat meningkatkan proses pembelajaran saya ini. Iya, sekali ya Bu Puji, refleksi diri apa yang tadi kekurangan Ibu Puji, ada rencana untuk atau strategi yang dilakukan untuk memperbaikinya. Kapan nih Ibu mau melakukan itu Bu? Ya, insya Allah kedepannya Bu, insya Allah kedepannya pada proses pembelajaran berikutnya tentunya ya, saya akan melakukan tes awal dulu ya Bu ya, tes awal dengan tadi melakukan instrumen tes, membuat kuesioner itu untuk mengetahui kesiapan belajar anak ya Bu ya. Kemudian saya juga akan membuat dan memanfaatkan sebanyak mungkin alat peraga yang konkret, yang nyata sehingga dapat menarik perhatian minat belajar mereka. Yes, mantap ya Bu, mantap sekali nih. Saya sangat sangat tertarik sekali, saya sangat bahagia ya Bu, sangat bahagia sekali Ibu ternyata mau gitu ya, mau memperbaiki, kemudian Ibu juga mau mengatasi hal-hal tersebut. Nah, mudah-mudahan Ibu kedepannya lebih konsisten ya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini dalam memenuhi kebutuhan belajar murid ya Bu. Betul. Nah, bagaimana tanggapan Ibu tadi atas kegiatan yang supervisi akademik melalui pendekatan coaching ini Bu? Ya, menurut saya dengan adanya kegiatan supervisi akademik ini ya Bu ya, terutama dalam pendekatan coaching ini, saya bagus sekali Bu ya, bagus sekali, baik sekali, dan sangat bermanfaat sekali ya. Karena ketika saya disupervisi itu saya menjadi lebih tahu gitu, di mana letak kesalahan saya, di mana letak kelebihan saya. Adapun kekurangan saya akan perbaiki ke depannya.
yang menjadi kelebihan saya terus tingkatkan gitu ya. Kemudian di sini saya merasa bahwa saya sudah mampu mengembangkan kompetensi saya sebagai guru gitu ya. Kemudian saya harus terus menggali, terus mengeksplor potensi yang saya miliki gitu ya, untuk meningkatkan proses pembelajaran yang menarik gitu. Nah, kalau untuk saya sendiri itu dengan adanya kegiatan ini saya bersyukur sekali Bu, karena saya bisa bersifat terbuka gitu ya. Saya mempunyai kesadaran gitu untuk terus mengembangkan dan meningkatkan kompetensi saya. Oh, senang sekali ya Bu. Berarti Ibu sangat senang ya di supervisi ya. Memang Bu, dalam supervisi berbasis coaching ini kita itu mitra. Kita itu mitra, ada hubungan yang akrab gitu ya Bu ya. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah gitu. Bagaimana kita ini berfokus kepada pemberdayaan untuk mengembangkan diri ke arah yang lebih berkualitas mungkin ya Bu ya. Kedepannya mewujudkan merdeka belajar sesuai dengan tujuan pendidikan sekarang, bahwa memerdekakan murid itu merdeka belajar sehingga bisa memanusiakan manusia gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya Ibu Puji lebih konsisten lagi, terus mengembangkan proses pembelajaran yang menyenangkan, berpusat kepada peserta didik. Salam sukses dan bahagia ya Bu ya. Alhamdulillah. Terima kasih juga ya Bu atas motivasinya. Semangat juga buat Bu ya. Kegiatan ini kita akhiri. Terima kasih atas waktunya Ibu. Ya, terima kasih sama-sama juga Bu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian supervisi akademik melalui paradigma berpikir coaching bersama Ibu Puji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.